Perkenalkan, nama saya John Paul Bantobing, NIM 20030201. Saya akan merangkum materi 1 sampai materi 7 lab kualitas air. Dan materi yang pertama ialah pengenalan alat analisis kualitas air. Analisis kualitas air dibagi atas 3 faktor. Yang pertama fisika, kimia, biologi. Fisika ada sesidik untuk mengukur kecerahan air, yang ada termometer untuk mengukur suhu, dan ada kertas saring milivolt untuk mengukur kepadatan terlarut. Faktor kimia ada diometer untuk mengukur padatan terlarut air, ada pH meter untuk mengukur pH air. Faktor biologi ada plankton net untuk mengambil sampel plankton dalam air, dan ada super net untuk mengambil sampel bentos. Materi yang kedua yaitu unsur material air, di mana kandungan unsur material air yang pertama oksigen terlarut, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga pH dan alkalinitas, yang keempat kecerahan dan kekeruhan, yang kelima biological oxygen demand atau BOD, yang keenam chemical oxygen demand atau COD, dan yang ketujuh ion-ion pada perairan. Materi yang ketiga analisa sifat kimia air, yang dimana kita diajari untuk mengukur derajat keasaman, kadar oksigen terlarut, karbon dioksida, dan alkalinitas. Materi yang keempat adalah kecerahan dan kekeruhan, dimana untuk mengukur kecerahan menggunakan sesidik yang dimasukkan ke dalam perairan, dan diukur kecerahannya menggunakan rumus D sama dengan K1 plus K2 per 2, dan kekeruhan diukur menggunakan turbidimeter. Materi yang kelima ialah pencemaran air terhadap budidaya ikan, di mana pencemaran air adalah masuknya komponen lain ke dalam air akibat aktivitas manusia. Pencemaran air diakibatkan oleh bahan tercemar yaitu limbah, yang menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dan menyebabkan penyakit. Pencemaran juga mengakibatkan kematian maupun bukan kematian, misalnya terganggunya pertumbuhan, tingkah laku, dan karakteristik morfologi organisme akuatik. Materi yang keenam ialah pengaruh pakan terhadap kualitas air. Pemberian pakan berlebihan akan menyebabkan penumpukan pakan di dasar kolam, sehingga akan tercampur oleh feses dan urin ikan, dan akhirnya menyebabkan penumpukan dan menghasilkan amonia. Materi yang ketujuh, pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan atau pembuatan filter air sederhana. Pada materi ini kita diajari untuk membuat filter air sederhana untuk mengurangi limbah pada air. Bahan yang digunakan batu besar, kerikil, arang, ijuk, dan pasir. Dan untuk alat yang digunakan ada penampung air, galon bekas, keran, dan pipa. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.